juga dua-duanya, aku kenal sama dua-duanya, jadi cocok. Udah pernah ketemu sama mereka berdua kali di satu acara gitu. Semoga berkah. Faisal, turun Faisal. Gimana nih akhirnya Lajoy udah nongkrong di Diani ke teman-teman juga banyak. Seneng banget karena ini sebenarnya acara kedua kita ya. Kita udah pernah soft launching sebelumnya, tapi kali ini tuh lebih intimate karena aku ngundang teman-teman deket aku. Jadi supaya mereka cobain roti Lajoy juga dan nyobain nongkrong di dalam tempatnya. Jadi seneng lah sekalian bisa ketemu sama teman-teman yang udah lama nggak ketemu juga gitu. Tapi kamu kenapa sih milih bisnis roti? Ya kan apakah memang lagi ramai juga? Sebenarnya sesimpel karena aku suka makan. Karena roti sebenarnya udah nggak ramai juga kan, sekarang udah nggak ada yang buka bisnis roti atau kue gitu. Cuma kenapa tiba-tiba aku pengen lagi bisnis roti dan kue, karena satu aku suka banget sama roti-rotian. Terus kemarin itu triggernya gara-gara aku lagi liburan, aku ngeliat banyak banget bakery cafe di luar negeri yang bagus banget. Nah terus aku mikir kenapa nggak bikin di Indonesia ya, supaya makin banyak orang yang bisa ngerasain ambience kayak gini, makan roti di tempat yang bagus, harganya juga aku bikin yang affordable supaya banyak orang yang masih bisa beli. Terus juga ya supaya aku bisa buka di Indonesia, buka lapangan kerja lagi. Jadi akhirnya bikin deh Lajoy Bakery. Jadi sebenarnya karena aku suka sama roti, aku juga suka nongkrong di kafe, jadi ya kenapa nggak kita bikin sendiri. Emang setiap hari harus kayak gitu kan? Kenapa? Dulu emang biasanya setiap hari harus kayak gitu lah, harus ada roti atau gimana? Oh, aku setiap hari harus ada roti, makanya diet tepung nggak akan pernah bisa. Kalau diet nasi bisa deh, tapi kalau diet roti aku nggak bisa gitu. Karena pagi pasti sarapannya roti, terus sore-sore kita ngopi, biasanya meeting sama klien pasti temennya roti atau kue. Jadi emang setiap hari aku tuh anak roti banget gitu, selalu jajannya gitu. Di luar negeri juga, di saat aku ke Itali, orang-orang makannya pasta, aku malah nongkrong di bakery cafe-nya nyobain satu-satu, tiramisunya, nyobain satu-satu, pastry-pastrinya gitu. Ya karena aku suka, jadi aku pengen bikin bisnis itu gitu. Karena dari hobi masak kamu juga akhirnya Itu juga, tapi saya belum bisa bikin pastry ya. Aku masaknya masakan Indonesia. Ya masakan Indonesia kan aku udah punya restoran gitu. Jadi ya aku pengen sesuatu yang beda lagi gitu. Jadi ini salah satu investasi kamu ke depan juga, nggak sih? Oh ya betul, ini salah satu investasi aku ke depan juga karena rencananya Lajoy emang pengen buka di seluruh Indonesia. Jadi aku pengen Lajoy Bakery ini bisa dicobain sama banyak orang, buka di banyak tempat. Ya pastilah bisnis itu pasti investasi, kita invest uang, invest tenaga, invest waktu gitu. Semoga hasilnya baik. Dalam waktu dekat di mana? Daerah mana? Kita sih lagi mencari tempat yang baik, yang tempatnya pas, strategis juga. Kayak gini kan nyari tempatnya aja nggak gampang gitu ya, bener-bener harus strategis, orang deket kemana-mana, makanya bukanya di sini. Tapi ya dalam waktu dekat masih cari-cari sih di kota mana dan di tempat mana. Pilih sesibuknya kamu manajemennya seperti apa untuk bisnis kayak gini mau menyebar kayak? Kalau bisnis itu kan udah ada timnya ya pasti ya, nggak mungkin aku yang take care sendiri gitu ya. Aku sebagai owner, pasti di bawahnya tuh ada tim yang ngurusin lokasinya, ngurusin dapur, ngurusin marketing, ngurusin segala macam urusan packaging, desain. Ya aku sebagai owner gimana caranya nyari tim yang solid gitu, yang bisa punya visi yang sama kita, cara kerjanya juga sama, cepetnya sama kita gitu. Jadi ya pasti bisa termanage dengan baik karena SDM-nya sendiri gitu. Tapi ini bisnis support lebih kemana sih kali ini? Kenapa? Kamu sampai jalan-jalan kemana? Terus enggak bakery kamu juga biasanya kemana? Kalau aku sih sebenarnya kalau sekarang ini senangnya jalannya ke di Indonesia aja sih, di dalam Indonesia. Makanya walaupun pastrinya terinspirasinya dari Paris, terinspirasi dari Italia, tetap dicocokin sama lidah Indonesia gitu. Jadi ya karena menurut aku selera orang kan di setiap negara beda-beda ya, tetap harus ngikutin selera pasar kita sih di Indonesia gitu. Ada pilih mau sekolah masak guys? Mau Pastry di Mau banget. Pas aku liburan ke Rome, aku bilang sih sama orang tua aku kayak mungkin sebelum S2 aku boleh kali ya sekolah yang lebih fun gitu, seperti masak atau baking yang nggak terlalu mikirin thesis atau tugas-tugas gitu. Terus papaku bilang, kamu mau di mana? Kayak aku mau di Rome deh, karena waktu aku liburan ke Rome tuh aku jatuh cinta banget sama semuanya. Jadi pengen sih kalau ditanya pengen apa enggak, pengen bisa take course baking gitu di luar. Pilih. Terus apa yang kamu ambil dari Kalau liburan ke luar negeri itu tahun lalu di akhir tahun lah aku di awal tahun kemarin aku liburan ke Paris, Italia. Terus kalau baru-baru ini sebenarnya aku ke timur, ke NTT. diambil mungkin dari lokal food atau
Yang pasti yang diambil itu kalau aku ngelihatnya desainnya sih, kayak ada beberapa packaging dan ada beberapa desain tuh yang terinspirasi sama Pink Beach, kan pasirnya warna pink, terus ada birunya, jadi desain kue kita juga ada yang terinspirasi sama itu. Ya apapun yang aku lihat lah, kalau bisa dijadikan produk kenapa enggak. Tapi tadi yang impikan ke orang tua kamu bilang tadi apakah kamu ingin bakal kamu wujudin lagi? Ya mungkin aja kalau ada waktunya, kalau nggak ada kerjaan film dan bisa aku tinggal sebentar, bisa aja aku sekolah baking, pengen. Kenapa seneng banget masak? Karena masak tuh stress relief ya buat aku. Jadi kalau aku masak tuh aku kayak ngilangin stres lah. Karena nggak mungkin setiap hari bisa healing, liburan kemana gitu kan. Ya tapi aku setiap hari bisa masak gitu, ngeluangin waktu buat masak, dan itu kayak ngilangin stres lah. Kalau capek sama kerjaan kantor, capek sama syuting, masak tuh bikin aku lupa, terus bikin aku senang aja gitu. Orang tua di belakang. Ini sudah banyak punya bisnis. Apalagi yang pengen dikejar sama Prilly Film apa ya? Sebenarnya sih sekarang lebih memaintain apa yang udah aku punya. Kayak kan aku udah ada PH sendiri, ya aku maintain PH aku supaya besar, bisa produksi film terus. Aku udah punya bisnis, ya di maintain bisnisnya supaya awet, bisnisnya sustain sampai ke depan. Jadi ya sekarang sih lebih ke maintain apa yang aku punya dan seimbang sama personal life aku. Kayak kalau di 2022 kan aku kerja mulu, kayak nggak ada tuh liburan sama sekali. Dari 2023 tuh aku pengennya kerja tapi ada waktu juga buat aku liburan, ada waktu juga kemarin aku jalan-jalan sama keluarga aku. Jadi balance antara personal life sama kerja gitu. Kemarin liburannya seru ya? Seru banget, panjang. Ya liburannya panjang ya, ke keliling Labuan Bajo sama Bali aja sih sebenarnya. Labuan Bajo udah berapa kali? Baru sekali, ya kemarin pertama kali. Gimana ngeliatnya jauh dari luar negeri atau enggak? Oh iya, jelas lebih bagus lah, alam kita sih juara. Indonesia kan juga salah satu dive spotnya terbaik ya di dunia, jadi luar biasa banget. tapi bakal nyoba dive spot gitu nggak, suka nggak sih? Bakalan mau diving ke seluruh Indonesia. Tapi udah pernah. Di Labuan Bajo udah kemarin, di Pulau Komodo nyobain 6 dive spot. Itu pertama kali Kak Prilly dive spot apa gimana? Pertama kali ke Labuan Bajo, diving di Labuan Bajo. Jadi kayak kaget banget, bagus banget dalamnya. Pengen banget tuh mana paling pengen banget yang diwujudin gimana? Banda Neira. Kenapa? Ambon. Kenapa tuh? Kenapa? Ya bagus banget itu, mau ketemu hiu, mau ketemu lumba-lumba di situ ada semua. Ini kan hobi masak ya. Suka masakin buat orang kesayangan gitu. Terus komentarnya apa setelah kamu masak? Suka, aku emang suka masakin buat teman-teman aku, buat sahabat-sahabat aku. Ya dulu ya buat pasangan terus ada. Ya karena aku emang seneng masak, dan masak itu kayak act of love aku gitu. Cara aku menunjukkan aku sayang sama orang tuh lewat masakan. Ya pasti kalau buat orang-orang tersayang masaknya serius banget ya, yang nggak boleh ada kurang sedikit pun gitu. Jadi ya reviewnya pasti selalu bagus. Masakannya paling juara apa aja? Masakannya paling juara yang Apa ya kalau kata teman-teman aku, karena aku kan kalau masak tuh aku masak besar ya. Kayak kemarin aku lebaran masak 13 kilo rendang. Jadi 13 kilo itu pancinya lebih gede daripada aku gitu. Aku dimasukin situ kuat gitu. Nah, jadi karena kemarin masak 13 kilo, lumayan bisa bagi ke banyak orang tuh, bagi ke tetangga, bagi ke teman-teman datang juga cobain. Ya, jadi menurut mereka yang juara itu rendang aku Tapi gitu. kamu suka lokal apa yang Lokal, aku lokal banget. Aku suka masakan Indonesia. Mbak, kembali ke makan. Ini kan ada beberapa item roti banyak ya yang menjadi favorit. Ada rekomendasi nggak untuk konsumen? Ini loh favorit. Oke. Favoritnya di La Joy Bakery itu kita punya kue yang lembut banget, yang menurut review-review nggak pernah ditemukan di toko roti lainnya karena lembut banget, terus krimnya juga banyak dan nggak terlalu manis, namanya Boston Cake. Jadi dibilangnya kayak selembut awan karena pas masuk ke mulut tuh bener-bener hilang. Jadi kayak nggak kayak perasaan gue udah makan tapi kayak masih pengen lagi terus gitu. Jadi itu selalu sold out di kita Boston Cake. Kalau harga-harganya sendiri gimana dibandingkan orang udah Harganya pasti maunya affordable karena aku nggak mau orang-orang tuh nggak masuk ke sini terus ketakutan beli rotinya karena mahal. Jadi dengan harga 10.000 aja udah bisa. Jadi sekarang price-nya from 10.000 ya. Prilly kangen nggak sih masak buat pasangan, Prilly? Apa? jadi dosen. Kamu ngajar mata kuliah apa sih? Itu aku ngajar mata kuliah strategi bisnis di industri kreatif. Jadi memang aku kalau jadi dosen konsentrasinya dua, di komunikasi yang mencakup
mencakup public speaking, branding, crisis handling. Kalau bisnis itu pasti perencanaan bisnis di industri kreatif gitu, yang mencakup budgeting, perencanaan, analisis gitu. Pengen jadi dosen kamu lagi nggak sih? Ada. Aku di tahun ini emang juga pengen konsentrasi di ngajar juga. Jadi selain bisnis film juga pengen konsentrasi di ngajar. Itu reaksi mahasiswanya gimana, Prilly, kamu ngajar? Reaksi mahasiswanya? Bagus, mahasiswa aku nurut kalau aku ngomong dicatat semuanya karena periksain. Pada salvo ke Pril? Hah? Pada salvo ke Nggak tahu deh kalau itu salvo atau enggak ya. Kita Cuma foto ya, satu kayak Dian Sastro gitu kan? ya minta lah. Kalau yang minta foto pasti ada minta foto, tapi kan nggak apa-apa lah gitu. Yang pasti yang penting aku bisa, yang penting itu mereka ngerti sama paparan materi aku dan berguna ilmunya gitu. Apa ada rencana pengen jadi dosen tetap gitu nggak sih? Kenapa? Kesenangan apa yang dapat ketika ngajar? Sama-sama belajar, karena kan aku ngajar, terus mahasiswa punya pendapat dan perspektif yang kritis. Nah, aku sebagai dosen harus bisa ngejawab, harus bisa berdiskusi dengan mereka. Nah, itu tuh jadi kayak sama-sama belajar lagi. Jadi dosen tetap, udah ada tawaran dari salah satu kampus buat tetap gitu, buat bikin kurikulum di sana. Cuma akunya belum siap karena waktu. Karena kalau jadi dosen tetap kan bikin kurikulum, bikin materi, kalaupun ngajarnya online harus ada waktu bikin videonya gitu. Jadi takutnya nggak komit di bagian waktunya. Jadi untuk sekarang masih pengen jadi dosen tamu dulu. Dewi pernah nggak sih pengen ngajar? Pernah nggak sih dijailin gitu ketika lagi ngajar sama mahasiswa? Dikasih pantun. Apa tuh? Jadi kalau pas dia mau nanya dia pantun dulu. Ya lucu sih, jadi bikin semangat ngajarnya. Lalu tapi ada nggak pengen ngajar di universitas mana gitu yang pengen banget Kak Prilly aja? Aku sih kalau ngajar senangnya di luar kota. Karena menurut aku anak-anak mahasiswa di luar kota tuh behavior-nya beda sama yang di Jakarta. Mereka nggak dapat pengalaman yang aku dapat di Jakarta. Nah, kenapa aku pengen di luar kota? Karena aku merasa ilmu aku lebih bermanfaat buat mereka. Karena mereka nggak tahu kan kerjaan di ibu kota ini seperti apa gitu. Jadi aku bisa kasih kasus-kasus dan contoh-contoh yang terjadi di lapangan kerja di Jakarta gitu. Makanya aku rencananya emang pengennya sih ke luar kota terus gitu. Kayak kemarin di Jogja, terus ini di Bali, besok entah yang mau di kota mana lagi gitu. Mbak Prilly, satu lagi dong, Mbak. Masih sekitar roti aja kalau saya. Ada nggak program ke depannya nanti akan bareng sama ini hari-hari tertentu, ada nggak? Ada, itu selalu ada ya. Jadi aku tuh suka jadi kasir di La Joy, tapi nggak bilang-bilang. Karena aku pengen customer aku tuh yang datang ke sana, yang datang ke sini bukan karena ada akunya, tapi memang mereka datang mau beli roti gitu. Tapi ya bonusnya tiba-tiba hari itu aku yang lagi jadi kasir. Jadi waktu itu pernah aku seharian jadi kasir di sini. Jadi mereka yang kesini kayak, hah, kok dikayanin langsung gitu ya. Bener-bener aku yang nge-handle mesin kasir sama ngelayanin mereka mau roti apa. Ya itu menurut aku penting juga karena aku jadi lebih dekat sama customer-nya dan customer-nya tuh jadi seneng juga kan bisa ketemu sama aku gitu. Satu aku seneng emang ngejaga toko gitu, aku seneng ya, kayak bukan pertama kali aku kayak gini sama bisnis aku. Dulu waktu di restoran juga aku yang kadang beberapa menu aku yang masak gitu, terus aku yang serve ke pelayan gitu. Aku seneng aja ngeliat customer yang happy mukanya datang pengen nyobain produk aku gitu. Terus itu kan sebagai tanda aku berterima kasih juga sama mereka gitu. Jadi bisnis udah habis gitu. Jadi hari ini teman-teman aja yang datang. Ada yang potensial selain mau apa mungkin. Aduh, apa itu belum doain kepikiran? kali ya. Itu saya minta doanya. Kayaknya udah perfect banget dipilih, cuman Waduh. dari pasangan aja nih yang belum gimana tuh. Memang hidup itu tidak ada yang sempurna ya. Kadang kalau dikasih rezekinya di karir atau dikasih rezekinya di tempat lain, ada tempat lain yang tidak terpenuhi. Dan itu wajar menurut aku, karena masing-masing udah ada rezekinya masing-masing. Temen aku nikahnya cepet, tapi dia belum bisa buka bisnis. Atau temen aku punya anaknya cepet, tapi dia nggak bisa berkarir karena harus ngurus anak. Ya aku karirnya lancar, tapi belum dapet jodoh. Pasti ada plus minusnya dan hidup itu pilihan ya. Ya untuk sekarang aku masih memilih untuk sendiri konsentrasi sama mimpi dan tujuan aku sih. Oh, tidak menutup kemungkinan untuk ada pacar di kemudian hari dan tiba-tiba aku ada jodohnya ya. Aku sih membuka pintu untuk siapapun yang datang di hidup aku, tapi memang kenyataannya belum ada. Kriteria seperti apa sih Kak Prilly? Ada nggak sih? Atau Kriterianya seperti apa Kak Prilly? Kriteria aku standar kayak cewek-cewek pada umumnya aja. Ngelihat pada Dari mana Bang? Cukup. Malu siapa dia? sedikit aja Seneng banget, cocok banget mereka, sama-sama cantik dan ganteng, baik juga dua-duanya. Aku kenal sama dua-duanya, ini cocok. Udah pernah ketemu sama mereka berdua kali di satu acara gitu. Baik banget, aku sama Maxim kita suka sharing soal banyak hal. Soal roti juga suka sharing sama dia karena papanya chef. Sama Kaluna juga
juga, suka sharing soal makeup gitu-gitu. Jadi aku emang ngobrol sama dua-duanya. Ketemu sama mereka berdua di tempat juga pernah gitu. Jadi lebih selektif lagi nggak sih sekarang? Selektif mah itu wajar ya. Semua perempuan atau laki-laki pun harus selektif pilih pasangan karena itu seumur hidup. Jadi ya pastilah selektif, kan nggak mau salah pilih. Apa sih jadi goals kakak nih kak dari banyak bisnis ini? Yang pasti goalsnya bisa sustain, bisa bertahan lama, bisa buka di seluruh Indonesia lah, bisa besar dan bisa buka lapangan kerja yang banyak. Udah didatengin juga sama Ibu Menteri dari Ketenagakerjaan, jadi ya harapannya semoga bisa buka lapangan kerja yang banyak buat semuanya. Jadi aku masih suka sharing soal waxing, soal roti yang akan Indonesia. Diundang nggak sih? Nah, tidak. Karena ini memang acaranya tuh teman-teman yang seharian ngobrol sama aku aja dan nggak banyak, kursinya aja cuma 3 kan, sofa di dalam cuma sahabat-sahabat yang emang sering ke rumah gitu, yang emang pengen nyobain rotinya, mungkin sama dia jadwal lain ya. Iya, itu lihat sering aku masakin semua, itu yang nyobain rendang-rendang aku yang datang gitu. Katanya goalsnya di 2023 apa sih, mungkin targetnya di 2023? Goalsnya bisnisnya semua sukses dan bahagia, itu yang paling penting ya, jangan kekurangan piknik gitu. Jadi soal